Baik, kita mulai teman-teman. Malam ini kita masuk ke maternitas ya. Ke maternitas, silakan kita mulai dari nomor 131. Ingat, berarti dia hamil pertama, belum pernah partus dan belum pernah abortus. Dengan usia kehamilan 30 minggu, datang pemeriksa kehamilan Leopold. Leopold pertama. Berarti Leopold pertama adalah untuk menentukan apa? Untuk menentukan apa? Leopold pertama. Kemudian kemudian Leopold pernah melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan bagian-bagian lahir yang terdapat di sebelah kiri ibu. Berarti ini adalah Leopold keberapa? Ini kan tadi dia sudah Leopold pertama nih. Udah dapat TFU, berarti usia kehamilan kan. Kemudian bagian janin puka-puki itu Leopold kedua ya. Leopold kedua. Jangan lupa ya. Jadi akhirnya kita melihat puka-puki. Puka-puki. Untuk bagian masuk panggul, bagian yang berada di bawah, sejauh mana menentukan seberapa besar. Ya, posisinya ya kita tinggal menentukan posisi itu berarti puka-puki itu bagian janin yang terdapat sebelah kiri dan kanan bisa menentukan posisi janin. Ayo ada yang lain. S- Tandain dulu. Kemudian Leopold 3, gimana Leopold 3 kabarnya? Level 3 apa untuk level 3 itu? Untuk apa? Nah, kalau kita lihat dari soal ini, apa tindakan perawat selanjutnya ya? Tindakan jadi yang dilihat adalah ini kan satu nih, ini satu, ini satu, ini dua kan? Bagian-bagian kecil ini dua, berarti selanjutnya ya tiga. Tiga itu apa? Yang tiga itu apa? Leopold tiga itu menentukan bagian yang berada di bawah uterus atau presentasi bokong, ya. Bagian bawah menentukan yang ada di menentukan janin yang berada pada bagiannya bagian bawah, ya. Jadi jawabannya adalah cocok, cocok. Kenapa saya yang jawab ya? Baik, nomor 32. Silakan teman-teman dikerjakan dulu, tulis jawabannya apa. Nah, kalau di sini lihat, ini kuncinya di sini ya, gampangnya. Kalau ASI belum keluar, ada bengkak, ada putih menonjol, ada lecet dan lain sebagainya. Berarti yang bermasalah adalah teknik menyusuinya. Berarti apa yang harus dilakukan? Dilakukan untuk mengatasi keluhan, asfiksia ya, bayi asfiksia, bengkak ya. Tetap berarti apa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi keluhan? Berarti tetap perawatan payudara ya. 133, ayo, 133. Tentang apa ya tuh? 133 silakan jawabnya apa? Jawabnya C katanya. Perempuan dia baru partus ya. Di
bersalin mengeluh nyeri pada disebabkan adanya luka laserasi pada jalan episiotomi ya pada saat episiotomi. Pengkajian pada perineum datanya kemerahan jaringan episiotomi utuh tidak ada udema lohea rubra berbau anyir. Apa tindakan yang penting oleh perawat pada kasus di atas? Ada B, ada C, berarti tetap perawatan ya. Mana ini teh? Anjurkan BAB mengurangi memeriksa kembali jahitan. Ini kan gak masalah jahitannya ya utuh ya. Berarti jawabnya adalah cucok ya. C. Ah, jawabnya adalah C. 134 silakan. 134 berusia 28 melahirkan bayi perempuan spontan di ruang bersalin. Penilaian cukup bulan, air ketuban jernih, bayi menangis kuat dan bergerak aktif. Tindakan selanjutnya, oh ya, untuk sekarang untuk menjepit tali pusat itu harus lama sekarang itu ya, supaya darah itu cukup untuk ke basi bayi katanya. Terus coba silakan dicek di AHA 2025 ya, coba cek ya. Apa yang dilakukan kita setelah bayinya aktif ya, aktif, ketuban, jernih, bulan, menangis, spontan. Berarti yang harus dilakukan adalah apa kira-kira? Bayinya kan dalam kondisi khusus ya, kondisi khusus. Berarti yang tindakan yang dilakukan oleh ibu yang pertama, kalau memang bayinya bagus adalah apa kira-kira? Oh, malah ke sini ah. Kacau. Ini ya tindakannya ini ya. Jawabnya ya. Mengeringkan, habis kering baru kita ditempelkan di permukaan kulit dengan ibu, tempel dengan tempel di kulit ibunya. Kemudian 35 silakan. Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan. Pertolongan persalinan pada saat ini telah melakukan pemotongan tali pusat dan bayi diletakkan tengkurap di atas perut ibu agar kontak bayi kulit ke ibu, kulit ibu ke kulit bayi. Tindakan selanjutnya, kira-kira apa? Silakan masih berhubungan dengan apa nomor 34 juga masih berhubungan 34. Berarti kita langsung setelah masuk mengeringkan, menempelkan, setelah itu menyelimuti ya, baru kita manajemen aktif kala 3, selimuti supaya tidak hipotermi. Kemudian nomor 36. Ois mantep, oi. Seorang perempuan 21, hamil 34 minggu, melakukan antenatal care, mengatakan pada perawat bahwa dirinya tidak yang kemampuan memberikan ASI pada bayi kelak jika sudah lahir karena periode kecil. Bagaimana respon ibu perawat terhadap pernyataan perempuan?
Jawabannya adalah B ya. B. Nomor 37. Seorang perempuan G1P0A0 datang ke puskesmas 8 WIB dengan keluhan perut kenceng-kenceng sangat kuat sejak 20 dengan frekuensi 2 menit dengan selama 20 sampai 40 detik. Rasa pengendalian makin tidak tertahankan, his semakin meningkat, pembukaan lengkap, ketuban sudah pecah, porsio tidak teraba. Berarti segera pimpin persalinan. Periksa tanda-tanda vital. Kenapa periksa tanda-tanda vital? Ini adalah kalau sudah lengkap ketuban pecah ya. Kalau ketuban pecah aja udah indikasi untuk terminasi kehamilan kan gitu. Jawabnya C. Ah, ini 2015 ya karena soalnya bikin 2015. Silakan dihitung HPHT-nya HPHT-nya 24 20 April 2004 2024 sama aja tinggal dua dua tambah dua juga sama aja ya. 2024 lupa saya nggak edit. Ayo, Niga. Niga rumusnya gimana? Ada yang tahu Niga rumusnya? Niga rumusnya ada yang tahu? Ini nomor sebarak Mas Syukur, Kang Andri. Tambah 7 tambah 7 tambah 9 kurang satu ya. Tambah 7 berarti 27 ya. Nggak ada lagi kan yang 27. Yang 27 nggak ada lagi kecuali D. Itu, itu aja kan. Karena kan nggak ada yang sama. Kecuali ini Januari nggak mungkin Januari. Nggak mungkin juga kan Januari. Tapi kan 27 judulnya. Nggak ada yang 27. Baik, nomor 139. Skala 5. Apa masang perawat utamanya? Mengeluh badan, lemas, demam, nyeri. Skala 5. Riwayat pantang makan ikan, daging telur agar luka tidak gatal. Riwayat pantang makan ikan, daging, dan telur. Perawatan luka, tambah luka basah dan merah. Apa kira-kira? Apakah nyeri? Karena di sini basah, dia proteinnya kurang, resikonya adalah lihat data yang paling banyak ya. Kalau nyeri, kalau 5 itu masih belum dianggap menjadi masalah utama biasanya. Kalau lebih dari 5 baru jadi masalah utama. Nah, berarti di sini adalah resiko infeksi. Dari mana taunya luka basah merah ini nutrisinya kurang nih? Ya, ada demam dan lain sebagainya. Kemudian 40 P1A0 paru 10 jam setelah dikaji badan masih terasa lemas, berkemih, melahirkan sakit-sakit. Hasil pemeriksaan fisik didapat psikologi terasa penuh. Ah, ini berarti dikeluarin dulu pemasangan kateter. Harusnya sih nggak harus di ini ya. Ibu berkemih di kamar mandi, menyuruh ibu minum air hangat. Antara ini dan ini yang benar yang mana nih? Kalau bisa ya otomatis ibu disuruh berkemih ke kamar mandi. Kalau nggak bisa ya dia kita suruh kita lakukan kolaborasi. Kalau ini udah penuh berarti tidak kita nyuruh ibu sudah ada nyeri ya. Urea penuh nyeri. Ya gampang sih pakai kateter. Kateter apa? Kateter apa yang digunakannya? Bapak Ibu kira-kira kalau pakai kateter, kateter apa? Lewat Tutik merah. Oke. Jadi yang paling gampang ada karena dia sudah pastika penuh nyeri urin sedikit-sedikit kan. Tandanya gitu artinya sudah ada retensi kan. Yang kalau yang normal ya normal kalau normal ya
Kalau pasiennya normal, nggak ada retensi, kan di sini udah nyeri, udah penuh, keluar berkemih sedikit-sedikit, ya udah berarti karena datanya seperti itu kita ambilnya ini. Kemudian 141, ya kan? Seorang perempuan usia 23 tahun melahirkan bayi di sebuah klinik bersalin. Dari hasil pemeriksaan di dalam pembukaan lengkap, ketuban utuh, porsio tipis, denyut jantung sekian, kontraksi 5 kali dalam 10 menit, lama kontraksi lebih dari 45 detik. Apa intervensinya? Pembukaan lengkap. Berarti kalau sudah lengkap dia disuruh meneran ya. Kalau sudah lengkap disuruh meneran. Kemudian nomor 142. G1 Peno Ano Asia Amil 30. Pemeriksaan Leopold pertama mengukur TFU kemudian pembagian sama kenapa ya? Sama ya. Yang di atas diulang gak beres soal. Berarti kita menentukan bagian yang ada di presentasi, bagian di atas panggung, bagian kecil yang masih panggung, bagian besar di panggung gimana? Adalah B ya, B. Kenapa bukan A? Menentukan posisi puka-puki itu ya presentasi, presentasi itu bokong atau kepala itu kan. Kalau posisi puka-puki, posisi kanan, posisi kiri. Kemudian 143 keluar nyeri pinggang, menjalar ke pinggul, perdarahan, diagnosa sementara sel serviks. Pemeriksaan lanjutan yang paling tepat dilakukan adalah di sini ya perdarahan ya. DS ya, DS. Karena DS berarti kan harus ada diagnosa definitif ya. Ya, jawabnya berarti kalau ada diagnosa definitif, kalau diagnosa definitif kita tentukan dengan nilai dari patologi anatomi. Kemudian 144, nah ini hipertermi nih. Perdarahan perpagina dirawat mengalami perdarahan perpagina bertambah saat aktivitas, tekanan darah sekian, suhu tubuh. Plasenta menutupi jalan lahir, plasenta per pihak ya. Berarti ini belum belum lahir ya? Hamil, oh belum. Berarti apa yang harus dilakukan oleh kita? Ini masalahnya perdarahan terus kan bahaya. Bed rest total atau ini menutup jalan lahir plasentanya. C atau B? C atau B? Bahaya mana dulu nih kita lihat. Bahaya mana? Pertanyaannya masalahnya apa? Masalahnya di sini masalah utamanya ada hipertermi, hipertermi. Kemudian perdarahan jelas, perdarahan, perdarahan. Kemudian eh, apakah perdarahan akan berhenti dengan diam? Oh 36, pikir 38 salah saya. Ya salah. Pikir 38. Mata saya udah nggak beres. Terus bertambah saat aktivitas, ya bertambah saat aktivitas. Nah, ini kan ada data-data nih, data-data untuk distraksi. Ini saya juga salah baca barusan. 36, 36 aman, aman ya.
Pemeriksaan tekanan darah dianggap aman lah itu, tanda pita aman. Di sini menutupi jalan lahir. Kemudian ini kita lihat di keluhannya, lihat. Perdarahan per vagina dan bertambah saat beraktivitas. Ya, beraktivitas. Jadi bobotnya ke cairan dulu atau total dulu, bed rest total. ABC-nya bermasalah nggak? Di sini belum bermasalah. Kalau kita pilih terapi cairan kan curiga kita adalah shock nantinya. Tapi di sini tanda pitanya 130, tidak dandinya 100. Jadi tidak menunjukkan adanya shock, tidak menunjukkan adanya penurunan volume dalam darah, volume ya darah. Berarti apa yang harus dilakukan adalah bed rest total. Logika aja gitu begitu. 145. Seorang perempuan 25 tahun melahirkan anak pertama dengan seksio sesar atas indikasi diabetes mellitus di rumah 3 hari yang lalu. Tersebut sudah diperoleh pulang. Pendidikan kesehatan yang diberikan perempuan berkaitan dengan pencegahan infeksi. Pencegahan infeksi. Ini SC. SC. Pendidikan kesehatan apa yang dapat diberikan pada ibu tersebut berkaitan dengan pencegahan infeksi selama di rumah. Melalui teknik perawatan personal hygiene, perineal hygiene, personal hygiene, kan dia seksionya, seksio ya. Ajaran perawatan dari pusat enggak. Jadi dodo ya, dodo atau kalau ini perineal, perineal sementara dia seksio. Kalau perineal di perineum kan, Terus kan ibuku sih masih bikin per foto. Iya sebenarnya gue putus cowok deh apa ya? malah seminar. Jadi mencegah infeksi, ya KI bener. Jadi kalau perineum itu kalau epis atau kalau normal pun dia jaga. Nah, jadi kalau ini karena takut nanti ada defisiensi juga. 146, silakan 146. Ini di mana-mana selalu ada nih ujian, mau di SKB, UKOM, mau di fungsional juga ada. Bahasanya pembukaan serviks, pembukaan 0 sampai eh, 4 ya. 0 sampai 4 pembukaan. Ini pembukaan 2 cm. Berarti fase laten atau fase apa? Fase kala 1 laten ya. Kan ada kalaten, laten itu 0 sampai 3 cm, aktif dilatasi 6 sampai 9 ya. Itu ya. Jadi di sini adalah fase 1 kala 1 laten. Laten. 147. Oh, ibu menghindari hubungan seksual kapan? Metode kalender autogynous ya. Hari pendek siklusnya 18, hari terakhir masa subur, siklus panjang 10. Berarti siklus pendek 24. Eh tanggal tanggal berapa, teman-teman? Tanggal tambah 24 biasanya sama 14. 32 siklus pendek, 24. Nah, ini hitungnya nih. Saya kasih ini.
Mudah-mudahan cukup ya. Sini nih. Bentar, saya bikin kecil dulu ya. Bikin kecil dulu. 16, 12 dah. Nah, walaupun nggak kelihatan ya. Ini jawabnya. Jawabnya adalah E. Jawabnya E. Saya simpan, nanti Anda tinggal cek ya, tinggal dibaca. Kemudian seorang berusia 30 telah diberikan vaksinasi kanker serviks pertama bulan pada bulan Agustus 2014. Jadwal pemberian vaksin kedua perempuan ini Kang, vaksin serviks kapan? Prinsipnya ah, nah 026 ya. 026 artinya 0 0 kan 0 ya. Nolnya itu berarti 20 20 2 Agustus. Agustus tambah 2 Agustus, Oktober, November berarti ya. Berarti jawabannya adalah November. November. Oh, nomor ini gimana? Ini pakai rumus balik lagi 147 ya. Nah, setelah pengkajian menstruasinya tidak teratur dari siklus menstruasi 6 bulan berturut-turut diperoleh data siklus terpendek 24, siklus terpanjang 32 hari. Perempuan tersebut ingin menggunakan kontrasepsi pantang berkala telah dicoba dan tidak cocok semua ya. Hari pertama menstruasi tanggal 4 ya tanggal 4. Berarti kan di sini kita lihat kita menggunakan metode kalender ya atau Ogino Knaus ya. Rumus masa subur jika siklus tidak teratur hari pertama masa subur siklus terpendek dikurangi 18. Berarti terpendek ini 20 nih, 24 nih. Nah, 24 nih, 24 nih yang ini ya. Dikurangi 18, 6. 6. Kemudian siklus terpanjang dikurangi 11. Siklus terpanjang 32. Berarti kurangi 11 adalah 21. Nah, di sini ada nih. Angka 21. Berarti hari ke-21 adalah akhir masa subur. Ini akhir masa subur. Jadi masa subur berada pada jadi awal masa subur adalah hari ke-6, bulan ya, hari ke-6 pada awal masa subur itu ya hari ke-6. Kemudian hari terakhir adalah eh, tanggal hari ke-21. Jadi masa subur berada pada hari ke-6 dan sampai ke-21 siklus menstruasi. Sekarang hari pertamanya adalah berapa tadi? Ya. Hari pertamanya adalah tinggal 6 tambah mana tadi? 4 tambah 6 10 ya. 10. 10. Kemudian 21 nih. Berarti ini kan hari ke-10 nih. Berarti kita tinggal maju itu ya, 3 maju sampai hari kalau
kita lihat di sini, hari ke-10 itu yang mana masuknya gitu. Dan terus dihitung sebentar. Jadi hari pertama haid adalah tanggal 4. Hari pertama 4 September. 4 September kita hitung terus. Berarti hari ke-6 itu hari ke-6 adalah tanggal 9 sampai tanggal 24 kalau kita urutin gitu ya. Kan 21 ya. Kita urutin. Maksud diurutin gimana sih? Nah, maksud diurutin gini. Ini kan hari pertama 4 September. 4 September itu nomor satu hari pertama. Terus sampai dengan hari 21. Berarti kalau 4 September tambah 21 harusnya kan 21 tambah 4 aja. Berarti 21 tambah 3 kan. Berarti 24. Harusnya 24 ya kan 24. Nah, 24. Nah, masa subur tanggal 9 sampai 24. Dari pilihan tersedia rentang yang seluruhnya berada pada masa subur sehingga harus dihindari. Berarti yang kemudian bentar. Fase kapan menghindari hubungan seksual? Semuanya sudah masuk ya? Semuanya masuk ya? 14 ya? 10 tempat Oktober ya? Bentar. Masa Oktober? Masa Oktober? Dari mana Oktober? Dari mana Oktober? Ayo ada yang tahu? Hari ke-6. Oh, hari ke-6. Kenapa saya jadi hari 4 ya? Salah, benar-benar. Berarti hari ke-6 itu tanggal 10 ya? Tanggal 10, sampai tanggal benar benar ya tanggal 10 ya? Bentar, saya cek dulu. Kenapa ya? Masa subur berlangsung harusnya kan tanggal 9 sampai tanggal 24 itu kan masa subur ya? Ya kan masa subur ya? Masa subur. Oh, iya, 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 iya. Ya, benar. Ya benar. Harus berarti masa subur itu sampai tanggal 9 masa suburnya itu ya. Tanggal 9 saat di sini lagi. 9 sampai 24 ya. 24. Nah, gitu ya. Nah, itu masa suburnya kan itu. Berarti iya, sudah kalau Kak Alin ini sudah. Ini kan sudah ini 21. Berarti kan awal tanggal satunya itu kan di bulan 4 di tanggal 4 kan. Ini tanggal satunya. Sementara masa subur itu di tanggal 6 ke hari ke-6 siklus pendek ini mulainya hari ke-6 berarti 3 4 4 5 6 7 8 9. Ini masa subur tanggal 9 sampai tanggal 24 ya kan? Nah, permasalahannya di sini kan tidak ada yang sama jawabannya. Berarti kita tinggal eh, masa masa itu adalah bagian dari tinggal di 9 tambah 7 biasanya. Kan kenapa tambah 7? 9 tambah 7 biasanya karena periode periode apa namanya? Ovulasi ya, ovulasi 7 hari ya, 7 harian. Berarti yang benar-benar masuk semua adalah yang ini.
Atau nanti saya cek lagi ya. Takut yang sederhana gimana sih yang sederhana? Oke lah, PR buat saya ini. PR. Takut Anda nggak paham lagi. Saya juga pusing. Bentar, saya cek lagi. Nanti saya cek lagi ya. Bentar, kita lanjutkan dulu. Oke, bentar. Kita lanjut dulu deh. Nanti saya PR buat saya. Mungkin nanti saya jelasin sebelum masuk yang baru. Oke, 149. 149. Seorang perempuan berusia 28 dirawat di ruang bersalin dengan keluhan perut kenceng-kenceng. Terasa ingin meneran, kontraksi teratur kuat, pemeriksaan lengkap, periksa kepala, ketuban utuh. Berarti ketuban utuh nih, porsio tebal. Porsio tebal, pembukaan lengkap. Tindakan segera dilakukan adalah memimpin teknik relaksasi. Kan pembukaan udah lengkap itu. Lengkap ya? Udah lengkap. 150. Bayi ibu 20 tahun, berat badan lahir 2.400, gestasi 39, jantung 98, lambat tidak teratur. Ah, ini GCS-nya jelek ya. Fleksi, gerakan sedikit, tubuh merah, kaki biru. Sa- Berapa apgarnya? Berapa apgarnya? Berapa apgarnya teman-teman? Dihitung apgar, ayo hitung apgarnya berapa? Dihitung apgarnya berapa? Gerimis nggak disebutin ya? Gerimisnya nggak disebutin ya? Nggak ada gerimisnya. Nggak ada gerimisnya. Ada nggak gerimis? Dia itu berarti ya dia asfiksia sedang. Gerimisnya nggak ada disebutin. Nggak gerimisnya. Berarti harusnya 4 ya apgarnya. Karena nggak dinilai. Berarti jawabannya yang mana jawabannya? 150. Silakan teman-teman. Ada yang memberikan D dan E. Bebas jangan apa, ekstensi. Biasanya yang dilakukan oleh kita adalah urutan bayi baru lahir ya, ya. Ini di mana nyimpennya? Ini aja. Nah, urutan menjaga hangat bayi, membersihkan jalan napas, bersihkan jalan napas bila diperlukan, mengeringkan, mengeringkan, kemudian mengeringkan rangsangan taktil, respon. Jawabnya berarti A ya. A jawabnya. Stakil. 151. Bayi menangis lemah, tubuh berwarna merah muda, aktivitas biru, nadi kurang 100, lemah, tampak lemas.
lemas. Ayo, nomor 151 apa? Berapa apgarnya? Wajib paham ya. E-booknya sudah dikasih ya. Kumpulan rumus. Kumpulan rumus. Apgarnya 1 1 1 1 1. Ini semua satu ya. Semuanya satu. Semuanya satu. 152. Pasiennya ini anasarka, tekanan darah sekian. Proteinuri nggak ada. Oh nggak ada. Buang kecil kalau kecil, muntah, unang, pusing. Tadi berarti di terendah, ikterus. Tensinya tinggi ya. Berarti apa? Nomor 152 teman-teman. Malam minggu repot ya. Orang lain jalan-jalan kita malam minggu. Gimana sih? Oh, ini udah jelas ya, pasiennya hipertensi, berarti diet rendah natrium. Diet rendah natrium. Garam, garam apa? Kenapa sih bukan garam? Rendah garam. Jadi kalau garam itu kan belum belum tentu natrium juga. Kalau garam belum tentu natrium. Jadi rendah natrium, NaCl, natrium klorid. Jadi rendah natrium. Kemudian 153. Seorang ibu postpartum hari pertama dirawat ruang nipas, status G3P2A1 35 DM terkontrol, akan dilakukan pemeriksaan kardiovaskular perawat. Tindakan dilakukan memastikan bahwa pasien tidak mengalami tromboflebitis. Adalah apa? Nomor 153. 53 silakan. Tanda Hoffman ya namanya. Tanda Hoffman namanya ya. Jangan lupa ya, Hoffman. Hoffman. Namanya tanda tanda Hoffman. Saya simpan di mana ya? Sini deh, saya simpan di bawah. Tanda Hoffman namanya. Ah, saya simpan di bawah di sini aja. Nah, untuk yang ini nih. Ya jawabannya D ya. Dodol. Tanda Hoffman jawabannya adalah dodol ya. Dodol tanda Hoffman itu. Mangkat tungkai. Dodol ya. Satu aja yang diangkat. 154. Amil 23. 226. 737. Mengeluh. Bangun tidur pagi mengalami perdarahan. Kenceng. Tetapi tidak disertai merasa sakit, darah, dan eh, apa merah terang. Saat berdiri darah mengalir dari kaki. Pemeriksaan TFU 34. Lunak tidak nyeri tekan, tidak terlalu kontraksi 2/3 pembalut. Oh, berarti ini adalah apa yang harus dilakukan nih? Pasiennya
Nah, di sini bukan atonia uteri ya, tapi apa ini pasiennya? Ya, atau bukan atonia uteri pasiennya ini. Mana barusan? Atonia uteri. Kurang tekanan, kurang kuat ya. Berarti kurang kuat ini artinya apa kalau kuat? Hipotonik, hipotonik apa? Hipotonik ya, kurang kuat ya. Fresh blood ya, darah merah, tidak nyeri, lunak dan sebagainya. Itu aterem ya. Pastinya udah aterem. Kata kuncinya perdarahan tanpa nyeri, uterus lunak, tidak ada kontraksi. Berarti plasenta previa ya ini. Jadi jawabannya adalah SC 55 55. Kita tadi dari nomor berapa tadi? Karena anak nih 31 ya. 55 berarti sudah selesai nih si apa si maternitas. Baik 3155 155 sampai 160 ya malam minggu. Balita 15 bulan. Boleh datang batuk berdahak tapi tidak bisa mengeluarkan sekret 37. Ronhi berarti apa yang dilakukan bersihan jalan napas ini? Utama mandiri. Oh, judulnya mandiri lu. Weh, 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 weh. Judulnya mandiri. Mandiri itu adalah ini. Kena mandiri. Awas jalan. Jadi bacanya dulu ini dulu. Iya toh. 5156. Anak laki-laki 6 tahun post operasi pembedahan fraktur tibia. Saat ini sedang dalam masa pemulihan. Perawat masuk ruangan memeriksa barutan. Ibu sedang membacakan cerita dongeng. Bagaimana respon perawat yang paling tepat? Nah, ini nih harus ditandain nih supaya nggak pusing kalau ada kasus ini. Berarti mengacunya kemana nih nomor? Dia kan sudah preschool ya, preschool. Jadi sudah mampu berkomunikasi ya. Dia sudah preschool, mampu berkomunikasi dan lain sebagainya. Kan dia sudah sedang membaca dongeng ya. Nah, berarti jawabannya adalah kita menjelaskan kapan akan dilakukan. Yang paling enak ini. Nah, E 57. Tetralogi Opalot. Tetralogi Opalot. Oh, ini kalau tetralogi Opalot, sianosis sudah bahasa. Nah, ini. Yang cepat adalah ini. Menempatkan bayi pada posisi lutut ke dada, memberikan oksigen. Untuk meningkatkan arus balik ya, arus balik darah ke organ pita ya, ke organ pita. 7 hari program mendapat fototerapi bilirubin total 17. Lemah, oral gastric tube memberikan ASI ibunya, perawat memberikan ASI sudah diperah pada bayi. Apakah perlu diperhatikan pada tindakan tersebut? Yuk, 58, 158. 158.
Fototerapi 7 hari. Kemudian nutrisi OGT, refleks lemah, dan lain sebagainya ya. Berarti total sekian, apakah perlu perhatikan ya? Dodo. Pakai OGT, berarti pakai dodo ya. OGT. 159. Silakan nomor 159. OGT. 159. Silakan. Hasilnya apa sih? Perawat melakukan prosedur pemasangan oral gas itu dan program pemberian nutrisi pada bayi 1 bulan. Agar pemasangan berhasil, bayi tidak mencabut saat pemasangan, pengaturan posisi. Berarti kalau harusnya pakai restrain ya, restrain. Jadi restrain pasti restrain. Restrain itu nggak ada di sini ada dong. 160, 70 mengatakan tinggal bersama suami, anak dan anak-anaknya. Mengalami penurunan pola seksual, perubahan seksual daripada lansia. Nomor 60, bedong. Beda bedong. Restrain itu beda dengan bedong ya. Ada yang ini menjelaskan restrain bukannya gak boleh di bawah 17 tahun. Kalau kalau SOP-nya beda ya, beda. Tapi kalau sebenarnya kalau ada juga yang mumi, kalau mumi semuanya ya. Kan restrain macam-macam ya. Yang rice, yang elbow, ada yang mumi, restrain itu ya. Macam-macam restrain tergantung restrainnya. Kalau mumi kan nggak tali juga. Coba cek, coba cek, coba cek. Pada anak ada fisik, ada mumi. Ini, oh ternyata sama. Ini ada penjelasan nih. Ini ada penjelasan nih. Ada penjelasannya gini nih. Supaya supaya aman sentosa. Supaya bener di atas aja ya. Nah, di atas, ke atasin deh. Nah, di sini kalau menurut sumber kayak gini. Menurut sumber. Resen mumi bedong. Membungkus anak dengan, jadi tidak semua harus tali ya. Mana? Nah, ini pemasangan NGT juga pakai. Berarti OGT dan NGT sama aja. Apa? Bedong, mumi, atau swedding, sweddling. Oke, nomor 160. Nomor terakhir kita hari ini. Jam 7 ya, besok jam 7. Jangan bisa nanya lagi ya. Jam nanya jam berapa, jam berapa. Jam 7. Siap-siap aja. Dan linknya akan diberikan sebelum jam 7. Tungguin aja di grup. Nah, berarti jawabannya adalah nomor 160. Wah, Mas Syukur jago. Mas Syukur jago. Jawabannya. Baik, dari 31 sampai 60 berapa benar? 30 soal kita. Berarti hari Senin sisanya dari 61 sampai dengan 80.
Benar berapa, ayo? Mungkin nanti semua, mudah-mudahan minggu ini saya selesaikan yang video-video yang belum saya upload, mungkin saya selesaikan, mudah-mudahan bisa selesai pada hari Minggu. Sampai di sini teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sip dulu udah, sehingga nanti bisa dikirim ke Anda.